Pernah nggak kamu merasa, kok hidup begini-begini aja? Iya. Kerja keras udah, irit juga iya, tapi tetap susah. Sementara orang lain yang kelihatannya santai, justru makin maju. Dan kamu mulai berpikir, mungkin emang nasib gue udah segini. Tapi tunggu dulu, apa benar yang bikin kamu tetap di bawah itu soal nasib? Atau jangan-jangan, ada pola pikir yang kamu pelihara diam-diam, yang justru jadi musuh dalam selimut. Hari ini kita akan bongkar sesuatu yang nggak banyak orang mau akui. 5 pola pikir orang miskin yang diam-diam ditertawakan orang kaya. Dan bukan karena orang kaya itu sombong. Tapi karena mereka pernah berpikir seperti itu. Mereka tahu persis, kalau kamu masih mikir kayak gitu, hidupmu nggak bakal berubah. Kita sering bangga dengan kesabaran. Tapi kadang itu cuma topeng dari rasa takut. Kita bilang, ikhlas, padahal sebenarnya pasrah. Kita merasa bijak, padahal sedang menyangkal. Dan di saat kita sibuk membela mindset yang bikin kita stuck, orang-orang yang paham permainan ini, diam-diam jalan terus. Mereka nggak banyak bacot, nggak cari pembenaran, tapi mereka paham satu hal. Kalau kamu mau keluar dari lubang, jangan terus gali ke bawah. Jadi, siap untuk jujur sama diri sendiri. Siap untuk buka mata dan lihat, pola pikir mana yang harus kamu hancurkan. Supaya kamu bisa bangun versi dirimu yang jauh lebih kuat. Kalau kamu serius, tonton sampai habis. Karena kadang, satu video kayak gini, bisa jadi momen yang mengubah seluruh arah hidupmu. Poin 1, yang penting cukup, pola mikir yang membunuh ambisi diam-diam. Yang penting cukup, kalimat ini terdengar bijak, kalimat ini terasa damai. Tapi dalam banyak kasus, ini adalah racun yang dibungkus ketenangan. Orang miskin sering bilang, saya nggak butuh kaya, yang penting cukup. Padahal mereka lupa, cukup itu bukan angka tetap. Hari ini cukup makan nasi dan telur. Besok cukup makan mie instan. Lusa cukup minum air putih. Dan itu semua disebut cukup. Masalahnya, orang yang hidup hanya untuk cukup, akan selalu mencari cara untuk beradaptasi dengan kekurangan. Bukan cara untuk menumbuhkan kelebihan. Cukup bukan masalah ketika itu sementara. Tapi jadi bencana ketika kamu memutuskan untuk berhenti tumbuh. Orang kaya tahu ini, makanya mereka tidak puas hanya cukup. Mereka berpikir seperti ini, kalau saya bisa lebih, kenapa saya harus berhenti di pas-pasan? Bukan karena mereka tamak, tapi karena mereka paham, semakin banyak kamu punya, semakin luas kamu bisa memberi. Coba pikirkan baik-baik, kalau kamu cuma punya cukup buat diri sendiri, bagaimana kamu bantu orang tua di masa tuanya? Kalau kamu cuma punya cukup untuk makan hari ini, bagaimana kamu ngajarin anakmu tentang masa depan? Kalau kamu cuma punya cukup untuk bertahan, bagaimana kamu bisa berpikir jernih, tenang, dan bermartabat? Orang miskin menjadikan cukup sebagai tujuan akhir. Orang kaya menjadikan cukup sebagai titik awal. Bedanya ada di ambisi, bukan ambisi kosong, tapi ambisi yang berakar dari tanggung jawab. Dan ini yang menyedihkan. Banyak orang sebenarnya ingin lebih, tapi mereka takut dibilang serakah. Takut dibilang nggak bersyukur, padahal justru orang yang bersyukurlah yang mau bertumbuh. Karena dia sadar, saya diberi potensi, masa saya diam saja. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terikat pada hasil, tapi bukan berarti kita menyerah dari usaha. Kita diajarkan untuk hidup bijak, tapi bukan hidup seadanya. Kita dituntun untuk menerima kenyataan, tapi juga menjadi pengendali arah. Jangan bangga hidup cukup, kalau dalam hati kamu tahu kamu ingin lebih. Dan kalau kamu mau jujur, bukankah seringkali kita mengatakan, cukup? Bukan karena memang itu prinsip hidup kita, tapi karena kita sudah menyerah diam-diam. Orang kaya sering tertawa bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu sudah punya potensi lebih. Punya tenaga, punya waktu, tapi kamu menyerah di garis start. Hanya karena kamu merasa cukup. Jangan jadikan cukup sebagai kuburan ambisimu. Jadikan cukup sebagai alarm bahwa kamu perlu naik level. Karena hidup bukan cuma soal bertahan, tapi tentang bagaimana kamu bertumbuh, berbagi, dan berdampak. Poin 2, uang itu akar dari segala kejahatan, keyakinan yang diam-diam menolak rezeki. Pernah dengar kalimat ini, uang itu akar dari segala kejahatan. Kalimat yang sering dikutip seolah bijak, tapi jarang dipahami dengan benar. Dan lebih parahnya, kalimat ini sering jadi tameng untuk tetap miskin. Padahal sebenarnya, bukan uang yang jahat,
Yang jahat adalah manusia yang terlalu cinta pada uang, sampai mengorbankan nilai, nurani, bahkan keluarga. Tapi karena kalimat itu terus diulang, banyak orang miskin tumbuh dengan mindset takut terhadap uang. Takut terlihat ambisius, takut dikira matre, takut dinilai duniawi. Akhirnya tanpa sadar, mereka menolak uang dalam pikirannya sendiri. Bayangkan ini, kamu bilang pengen hidup lebih baik. Kamu bilang pengen bantu keluarga. Tapi di dalam hatimu, kamu percaya bahwa jadi kaya itu identik dengan jahat. Itu kontradiksi. Dan kontradiksi seperti ini akan sabotase hidupmu. Karena otakmu nggak akan biarkan kamu mendapatkan sesuatu yang kamu anggap kotor. Akhirnya kamu akan menolak peluang bisnis karena takut dikira serakah. Gengsi jualan online karena takut dicibir. Malu promosi diri karena merasa itu menjual harga diri. Dan parahnya, kamu mulai nyaman dengan cukup walau kamu tahu itu menyakitkan. Sementara orang kaya berpikir sangat berbeda. Bagi mereka, uang adalah alat, bukan tujuan, bukan musuh, bukan dewa. Alat untuk menciptakan dampak, alat untuk mempercepat perubahan. Alat untuk bantu orang lain dengan lebih kuat. Uang bisa jadi jahat di tangan yang jahat. Tapi di tangan yang bijak, uang adalah kekuatan. Coba renungkan, berapa banyak orang baik yang nggak bisa bantu siapa-siapa karena mereka nggak punya uang. Berapa banyak keluarga hancur bukan karena keburukan, tapi karena ketidakmampuan ekonomi. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang, kamu akan menyadari. Banyak hal baik dalam hidup yang tidak bisa dilakukan dengan niat doang. Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh. Dan bagian dari kesadaran itu adalah memahami bahwa menolak uang bukan bentuk kebijaksanaan, tapi bentuk ketakutan. Dan ketakutan yang tidak disadari adalah penjara yang tidak terlihat. Kalau kamu benar-benar ingin hidup lebih baik, maka ubah dulu cara pandangmu soal uang. Bukan dengan serakah, tapi dengan tanggung jawab. Karena orang jahat yang punya uang bisa merusak dunia. Tapi orang baik yang punya uang bisa menyelamatkan banyak hidup. Jangan lagi menolak uang hanya karena kamu diajarkan takut. Mulai sekarang, tanamkan ini dalam-dalam. Uang adalah alat, aku yang menentukan kemana arahnya. Dan ketika kamu berhenti memusuhi uang, uang pun akan mulai menghampirimu. Poin 3, rezeki sudah ada yang atur, kalimat benar yang sering dipakai untuk membenarkan kemalasan. Tenang aja, rezeki sudah ada yang atur. Kalimat ini sering terdengar di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, atau dalam percakapan mereka yang hidupnya jalan di tempat. Dan sayangnya, sering diucapkan, bukan dengan iman, tapi dengan pasrah. Memang betul, rezeki itu Tuhan yang atur. Tapi coba pikir, Tuhan ngasih kamu otak, tangan, waktu, tenaga, buat apa? Kalau semua sudah diatur dan kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Kenapa kamu dikasih kemampuan untuk bergerak? Inilah yang jadi masalah besar. Kalimat bijak seperti ini, kalau disalahpahami, bisa jadi bius paling mematikan. Kita merasa beriman, padahal sedang menghindari tanggung jawab. Kita merasa tenang, padahal sebenarnya takut gagal. Kita bilang, saya percaya Tuhan. Padahal yang sebenarnya kita percayai adalah kenyamanan dalam diam. Orang kaya juga percaya pada takdir. Tapi mereka sadar, takdir bukan alasan untuk menyerah, tapi medan untuk bertarung. Mereka tahu bahwa rezeki itu memang sudah ditetapkan, tapi juga harus dijemput, dicari, diperjuangkan. Karena rezeki itu seperti benih. Tuhan sudah sebar benihnya, tapi kamu yang harus tanam, siram, dan jaga. Kalau kamu hanya duduk dan berharap, yang datang bukan rezeki, tapi rumput liar. Banyak orang miskin merasa sudah cukup dengan berusaha sedikit. Lalu ketika gagal, bilang, mungkin belum rezeki. Padahal, belum tentu kamu benar-benar usaha. Jangan-jangan kamu cuma coba satu kali, gagal, lalu menyerah. Lalu kamu bungkus kemalasanmu dengan kata, takdir. Sementara itu, orang kaya bisa gagal puluhan kali. Tapi mereka tetap bangkit, tetap belajar, tetap melangkah. Mereka percaya Tuhan buka jalan. Tapi mereka juga tahu, jalan itu nggak bakal kelihatan kalau kamu cuma duduk di tempat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan hasil, tapi kita mengendalikan tindakan. Dan tugas manusia bukan menebak takdir, tapi menghormatinya dengan terus bergerak. Kalau kamu benar-benar percaya Tuhan mengatur rezeki, kenapa kamu ragu untuk usaha habis-habisan? Kalau kamu yakin hidupmu punya makna,
Kenapa kamu pasrah pada nasib yang bahkan belum kamu tantang? Orang kaya tertawa, bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu menyamakan iman dengan kemalasan. Karena kamu pikir diam itu suci, padahal diam itu membunuh pelan-pelan. Dan karena kamu terus menyebut nama Tuhan, tapi kamu sendiri takut melangkah. Ingat, keberkahan itu datang dari usaha yang jujur dan tangguh. Dan doa tanpa usaha, hanya akan jadi angan-angan. Jadi mulai sekarang, jangan jadikan rezeki sudah ada yang atur sebagai alasan untuk diam. Jadikan itu semangat untuk bergerak. Karena kamu tahu, Tuhan sudah siapkan sesuatu di depan. Asalkan kamu punya nyali untuk datang dan menjemputnya. Poin 4, yang penting hidup sederhana, padahal seringkali itu cuma topeng dari kepasrahan. Gue sih hidup sederhana aja. Kalimat ini terdengar mulia, rendah hati, bijak, tapi, apa kamu yakin itu pilihan? Atau cuma tameng karena kamu udah nyerah? Banyak orang miskin bangga bilang hidup sederhana. Tapi saat dilihat lebih dalam, yang terjadi bukan kesederhanaan, tapi keterpaksaan. Mereka bilang, nggak butuh mobil. Karena motor pun belum kebeli. Mereka bilang, nggak perlu rumah besar. Karena ngontrak pun masih nyicil. Mereka bilang, nggak usah mewah. Padahal mewah itu bahkan belum pernah dicicipi. Ini bukan soal merendahkan orang miskin, tapi soal jujur sama diri sendiri. Karena banyak dari kita menutupi rasa sakit dengan dalih hidup sederhana, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang kalah, tapi pura-pura menang. Orang kaya juga banyak yang hidup sederhana, tapi bedanya, itu benar-benar pilihan. Mereka bisa beli barang mahal, tapi mereka memilih nggak perlu pamer. Mereka bisa tinggal di rumah mewah, tapi memilih rumah secukupnya karena lebih efisien. Mereka sadar, kesederhanaan yang sejati bukan berarti tidak punya, tapi tahu kapan cukup dan tetap bisa memilih. Sementara banyak orang miskin, nggak hidup sederhana karena prinsip, tapi karena nggak punya alternatif lain. Dan masalahnya, ketika kamu membanggakan itu terus-menerus, kamu sedang mematikan ambisimu pelan-pelan. Kamu mulai meyakini bahwa punya lebih itu salah. Kamu mulai malu bermimpi besar. Kamu mulai sinis terhadap mereka yang sukses. Dan kamu mulai membuat zona nyaman palsu dari hidup yang sebenarnya sedang kamu hindari. Padahal stoikisme sendiri bukan mengajak kita miskin. Stoikisme mengajak kita untuk tidak diperbudak oleh keinginan. Tapi jangan salah tafsir, itu bukan berarti kamu berhenti punya tujuan. Itu bukan berarti kamu berhenti bertumbuh. Stoik bukan berarti hidup seadanya, tapi hidup dengan kesadaran dan kendali. Dan hidup dalam kendali, butuh kekuatan, butuh pilihan. Dan pilihan, hanya datang kalau kamu punya daya untuk memilih. Kalau kamu hanya bisa hidup, sederhana, karena gak ada pilihan lain. Itu bukan prinsip, itu kondisi yang belum kamu ubah. Dan lucunya, orang kaya tahu ini, mereka pernah di titik bawah. Mereka tahu rasanya pura-pura kuat saat dompet kosong. Mereka tahu rasanya bersembunyi di balik kata, ikhlas. Padahal dalam hati menangis karena tidak berdaya. Itulah kenapa mereka tertawa pelan. Bukan menghina, tapi mengerti. Mereka tahu, kalau kamu terus memakai topeng sederhana untuk menutupi ketakutan, kamu akan selamanya hidup sebagai penonton, bukan pemain utama dalam hidupmu sendiri. Jangan jadikan kesederhanaan sebagai alasan untuk berhenti tumbuh. Kalau memang kamu ingin hidup tenang, pastikan itu pilihan, bukan hasil dari ketidakmampuan yang kamu bungkus dengan kata ikhlas. Poin 5, orang kaya itu curang. Pola iri yang diam-diam menolak belajar. Orang kaya mah enak, pasti main curang. Pasti ada kong kali kong, pasti hasil warisan, bukan usaha sendiri. Kalimat-kalimat kayak gini sering keluar dari mulut yang pahit karena hidupnya belum berubah. Terdengar seperti kritik sosial, padahal seringkali, itu cuma ekspresi iri hati yang disamarkan jadi kebenaran. Menyedihkannya, ini adalah pola pikir paling beracun. Karena bukan hanya meracuni pandanganmu terhadap orang lain, tapi juga secara tidak sadar, membunuh mental bertarung dalam dirimu sendiri. Coba pikir baik-baik, kalau kamu percaya semua orang kaya itu curang, artinya kamu juga percaya bahwa satu-satunya cara jadi kaya adalah dengan curang. Dan karena kamu tidak mau curang, kamu akhirnya tidak mau kaya. Tanpa sadar, kamu sedang mengunci pintu suksesmu sendiri. Padahal kenyataannya, banyak orang kaya yang bangkit dari nol. Tidur di lantai, jualan keliling, gagal berkali-kali, dihina,
direndahkan, dianggap gila. Tapi mereka terus jalan, mereka belajar, mereka jatuh, mereka bangkit. Tapi kamu tidak lihat itu. Yang kamu lihat hanya hasil akhirnya. Dan kamu memutuskan untuk sinis. Kamu tidak mau belajar prosesnya. Kamu memilih menghakimi. Dan ironisnya, orang kaya tahu pola ini. Mereka pernah dicibir, pernah dianggap bohong. Makanya ketika mereka dengar ada orang bilang, "Ah, pasti kaya karena curang." Mereka cuma senyum. Karena mereka tahu, orang yang ngomong kayak gitu, nggak akan pernah nyusul mereka. Kenapa? Karena selama kamu menganggap sukses orang lain itu hasil dari kecurangan, kamu nggak akan pernah mau belajar dari mereka. Kamu akan anggap semua tips mereka palsu. Semua perjuangan mereka settingan. Semua kerja keras mereka cuma cerita fiksi. Dan kamu akan tetap di tempat, dikelilingi rasa pahit yang kamu pupuk sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa kendalikan siapa yang kaya, siapa yang curang, siapa yang sukses. Tapi kita bisa kendalikan cara berpikir kita. Berhenti menghakimi, mulai belajar. Berhenti iri, mulai gali potensi diri. Berhenti sinis, mulai serius. Karena selama kamu terus merasa bahwa semua orang sukses itu licik, kamu sedang membuat pembenaran untuk tetap kalah. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada kegagalan itu sendiri. Mulai sekarang, tanya diri sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin sukses? Atau kamu hanya ingin terus merasa paling benar di dalam hidup yang stagnan? Orang kaya tidak tertawa karena kamu miskin, tapi karena kamu menolak belajar. Padahal pintunya sudah terbuka lebar di depanmu. Tutup mulut dari keluhan, buka pikiran untuk belajar, dan ubah hidupmu dengan kerja nyata. Karena orang sukses bukan yang paling pinter, tapi yang paling sadar, paling jujur sama diri sendiri, dan paling siap berubah. Kalau kamu ngerasa narasi ini menamparkan tapi juga membuka pikiran, bagikan ke orang-orang yang butuh dibangunkan. Karena kadang, kita nggak butuh motivasi manis. Kita butuh cermin. Dan semoga video ini jadi cermin yang mengubah hidupmu. Bukan hanya hari ini, tapi selamanya.